billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna muhtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah bil ansini menjalan warakan wa anta khairul munsilin wa ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan yang telah Allah kemudian berikan kepada kita, sebagaimana arti dari kalimat yang seringkali dibacakan oleh Burunda, dibacakan oleh Asatidz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu adalah pujian, salah satu pujian yang termaktub di dalam Al-Quran. Di Quran surah Al-Imran di Quran. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang rasa-rasanya kalau Allah angkat kenikmatan itu dari kita, walaupun hanya satu saja, hidup kita akan repot, hidup kita akan susah, ya. Karena dengan nikmatnya kemudian kita semuanya bisa kemudian melaksanakan atau merasakan kebaikan-kebaikan yang telah kita rasakan hingga dengan saat ini. Dan juga sudah sepatutnya kenikmatan itu kita balikkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balikkan nikmat itu, kita balikkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di Quran surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salam dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam saudara kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasa-rasanya kalau tanpa jasa beliau kita umatnya hari ini tidak akan bisa merasakan keindahan, tidak bisa merasakan kenikmatan Islam tanpa dengan adanya jasa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang paling utama, yaitu solawat Ibrahim, bagaimana kita lantunkan di dalam salat kita sehari minimal 5 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan dengan itu semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah nanti mengizinkan kita untuk kemudian Allah berkenan untuk menggerakkan itu Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bapak semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya di sini menggantikan Burunda, Ayah Bebek dan juga Ayah Tiga yang sedang safar ya menuju ke Purwokerto. Kita doakan semoga Burunda kita semuanya, NBB dan Asyik senantiasa Allah memberkahi kehidupannya, segala urusannya, dan Allah kemudian berikan perlindungan serta kepada mereka semua.
Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani hari-hari kita, sebagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai seorang muslim, ya sepatutnya kita itu senantiasa balik lagi ke Al-Quran, ya balik lagi ke Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran di situ diajarkan ada yang namanya rukun Islam, ada yang diajarkan rukun iman. Ya, salah satu rukun iman selain kita diwajibkan untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan juga untuk beriman kepada para malaikat. Selain itu kita juga diwajibkan untuk kemudian kita beriman kepada kita Allah. Kemudian kita juga dituntut diwajibkan untuk kita beriman kepada Rasulullah atau Nabi Allah, utusan Allah. Kemudian kita diwajibkan juga untuk iman kepada hari kiamat, kemudian kepada qadar dan qadar. Salah satu rukun iman adalah kita diwajibkan untuk mengimani Nabi atau mengimani utusan Allah. Ya, ada yang tahu di sini ada beberapa Nabi dan Rasul yang telah Allah utus ke dunia ini. Nabi dan Rasul itu ada berapa? 124.000. Ada yang lain? 25. Oke. Jadi menurut Asyaf Faza Al-Badui ada 1.240.000. 124.000. Besar saja. Nabi dan Rasul. Ini 124.000, Rasul 313. Ya, berapa dari sumbernya ya? Bisa berapa? Kalau ada kodis. Rasul yang telah Allah utus ke dunia ini itu jumlahnya menurut beberapa riwayat itu jumlahnya ada 313. Berapa? 313. Tapi yang kemudian wajib kita imani, wajib kemudian kita yakini tidak iman kepada mereka itu berjumlah 25. Dan itu kenapa alasannya 25, enggak 313 itu. Ada alasannya berapa? Karena yang 25 inilah yang kemudian dimaksud dalam Al-Quran. Yang 25 ini adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang kemudian tertulis di situ di dalam Al-Quran. Ya, dan dari 25 itu ada salah satu nabi yang kemudian menjadi salah satu nabi yang diceritakan paling banyak di dalam Al-Quran. Ya, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang bahkan ya saking banyaknya diceritakan di dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus untuk beliau. Namanya surat Yusuf. Di surat Yusuf ini bahkan satu-satunya itu satu-satunya surat dalam Al-Quran yang membahas dulu tentang Nabi Yusuf. Ya, sesuai dengan namanya, yaitu Nabi Yusuf. Ada surat-surat yang lainnya itu digambarkan secara universal, tapi ada pembahasan yang lainnya. Tapi berbeda dengan surat Yusuf, di situ dibahas secara lengkap. Di situ bercerita tentang Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf kecil hingga kemudian Nabi Yusuf kabarnya di situ menjadi raja. Itu perjalanan Nabi Yusuf diceritakan di situ. Dari sini, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit sharing gitu ya tentang kemudian kita seharusnya bagaimana cara kita untuk kemudian mengambil hikmah dari kisah perjalanan seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Quran surah Yusuf itu diawali dengan statement dari Allah yang sangat menarik. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi teman-teman fokus dikatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Bahwasanya kami itu telah menurunkan kisah-kisah terbaik di dalam Al-Quran. Cerita-cerita terbaik. Dan itu yang kemudian salah satu cerita terbaik itu adalah ceritanya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kan banyak orang kita gali
dari ayat 1 sampai ayat terakhir surat Yusuf itu banyak pelajaran yang kita dapat, banyak hikmah yang kemudian kita bisa pelajari dari kisah perjalanan seorang Nabi Yusuf. Ya, dari awal saja di sini diceritakan bahwasanya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum fi sajidin. Di awal itu diceritakan Nabi Yusuf kecil ya didatangi mimpi, bermimpi dia. Bermimpi bahwasanya ini ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Ini ceritanya Nabi Yusuf itu curhat kepada ayahnya. Ayahnya itu adalah Nabi Yakub alaihissalam, ya Nabi Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Di situ Yusuf kecil itu cerita kepada ayahnya, ya. Untuk ayat itu qala li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban. Aku melihat 11 bintang wasyamsa wal qamar dan matahari dan bulan. Ra'aitu bisa jadi. Aku melihat mereka itu yang bintang tadi, bulan tadi dan matahari tadi bersujud kepadaku. Cerita dia kepada Nabi Yakub. Ya, kemudian di situ respon Nabi Yakub alaihissalam adalah qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Di sini seorang Nabi Yakub itu memberikan feedback ya kepada curhatan anaknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Ya, cuma di sini dari awal kisah Nabi Yusuf saja itu kita sudah bisa ambil pelajaran. Apa kira-kira pelajarannya? Seorang anak ya sudah sewajarnya itu. Seorang anak itu ketika mendapatkan masalah atau mendapatkan sesuatu yang baru, itu cerita ke siapa? Ke orang tua. Di sini konteksnya ayah gitu. Jadi itu kemudian seorang anak itu ya kita curhat ke ayah, curhat ke bapak gitu. Adapun di sini Nabi Yakub langsung memberikan feedback yang sebagai bentuk kemudian peran seorang ayah. Ya, peran seorang ayah itu tadi hadir dalam pertumbuhan anaknya. Ini salah satunya. Jadi karena fenomena sekarang itu banyak anak-anak yang ngerasa kurang kehadiran sosok ayahnya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu fatherless. Ya, alangkah banyaknya. Bahkan Indonesia itu termasuk yang terbanyak gitu. Orang yang kemudian mengalami seperti ini fatherless. Ayahnya masih hidup, tapi sosok ayahnya itu udah nggak ada gitu. Artinya acuh ayahnya terhadap pertumbuhan manusia. Nah itu baru dua ayat awal, dua ayat permulaan surah Yusuf itu ada pelajaran kita bisa ambil. Tapi teman-teman semuanya, di sini saya itu akan saya itu akan membahas tentang satu ayat di Quran surah Yusuf. Ya, lebih tepatnya di Quran surah Yusuf ayat yang ke-90. Ya, Quran surah Yusuf ayat yang ke-90. Masya Allah, ada salah ya. Allah. Dari sekian banyak cerita di Quran surah Yusuf, ya dari Nabi Yusuf tadi cerita ke ayahnya tentang mimpinya tadi, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf kecil itu dijebak oleh saudara-saudaranya ketika itu, dijebak untuk kemudian awalnya diajak main, kemudian akhirnya dicemplung ke sumur, dijebak Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian diceritakan di situ dari Nabi Yusuf masuk sumur di situ, kemudian dia ditimba sama seorang pedagang, kemudian dijual ke kerajaan, ya menjadi pelayan di kerajaan, jadi budak, jadi pelayan di kerajaan, ya. Kemudian setelah itu datang ada juga cerita tentang seorang wanita yang menggoda Nabi Yusuf atas ketampanannya. Siapa namanya? Zulekha, ya. Seorang wanita cantik yang gak hanya cantik tapi juga tinggi jabatannya di situ. Tapi pada saat itu Nabi Yusuf mampu untuk menahan godaan dari Zulekha ini. Dan gak semua mampu. Ya karena selain cantik Zulekha itu juga keduluan tinggi pada saat itu. Ya, kemudian setelah itu pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dituduh kemudian masuk penjara, kemudian dia mentafsirkan mimpi
dari dua orang yang ada di penjara itu, kemudian diminta info sama raja-raja, ternyata ada mimpinya gitu ya. Berdasarnya ini singkat cerita Nabi Yusuf jadi raja di situ. Nah, dari cerita-cerita yang saya sebutkan tadi, ada satu cerita atau satu penggalan ayat yang rasa-rasanya ini bagus untuk kita pelajari, untuk kemudian kita bisa ambil hikmahnya. Yaitu di Quran surah Yusuf ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu 'alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Nah, ini ceritanya, ini ayat ini tuh menceritakan pada saat itu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang lagi ke kerajaan. Ya, dan posisi Nabi Yusuf sudah jadi raja atau menteri lah di daerah yang lain dikatakan seperti itu. Tapi dia udah ada jabatan di situ. Ya, ini saudaranya akhirnya sadar nih, ini benar Yusuf yang kemarin kita bongkar semua bukan ya? Gitu bukan. Ya, maka ditanya, apakah kau benar-benar Yusuf? Kemudian, oleh ada Yusuf wa hadha akhi. Dia mengatakan, aku benar, aku Yusuf dan ini saudaraku. Pada saat itu sudah datang Bunyamin. Bunyamin itu saudaranya juga. Saudara dari anak-anak Nabi Yakub, anak yang paling dicintai itu ada dua, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi kemudian Nabi Bunyamin ada di sisi Nabi Yusuf pada saat itu. Nah, kemudian innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, sebenarnya ini pembahasan utama kita pada pagi hari ini, yaitu tentang penggalan ayat ini, yaitu innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, may yattaqi wa yasbir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian wa yasbir, dan bersabar. Enggak cuma hanya takwa, tapi juga sabar dalam kemudian melaksanakan ketakwaan itu. Sabar kemudian menghadapi ujian. Sabar kemudian menghadapi cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Cobaan sabar dalam menghadapi tipu daya setan. Sabar dalam menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Ya, innahu may yattaqi wa yasbir. Maka sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, apa yang di sini kata Allah, balasannya fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Lebih sebenarnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kebaikan yang telah kemudian dia laksanakan karena dia tadi bertakwa tadi, karena dia bersabar tadi, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan. Nah, jadinya teman-teman semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau rumus. Rumus apa? Rumus agar mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa rumus apa? Agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah di sini bilang fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak menyia-nyiakan kebaikan seseorang yang berbuat baik. Tentu Allah akan membalas kebaikan itu di dunia dan juga di akhirat. Dengan apa bentuknya? Yang pertama, Allah membalas itu di dunia. Allah tidak menyia-nyiakan pahala seorang yang berbuat baik di dunia, yaitu dengan cara diberi jalan keluar dan kemudian diberi jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya, atau dikasih solusi. Ya, dikasih solusi. Di dunia itu salah satu bentuk tidak menyia-nyiakan Allah itu, maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala kita itu. Ya dengan ini Allah langsung kasih solusi. Allah kasih jalan keluar dari setiap masalah yang kemudian kita sedang alami. Ya sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yattaqi wa yasbir. Seorang Nabi Yusuf itu yattaqi wa yasbir, bertakwa dan bersabar. Kemudian Allah berikan jalan keluar. Yang tadinya dijebak sama saudara-saudaranya langsung keluar. Ya, kemudian dikasih jalan keluar sama Allah, berupa apa? Berupa didatangkan seorang pedagang yang akhirnya menimba Nabi Yusuf mau keluar. Itu kan bentuk jalan keluar.
Ya, kalau di kisah Nabi Yusuf seperti itu. Kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara, ya kan di penjara. Kemudian Allah berikan solusinya apa? Didatangkan dua orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf tentang mimpi, ya. Pada akhirnya kemudian Nabi Yusuf dengan dia mentafsirkan mimpi itu dia mau keluar dari penjara itu. Dan itu betul kemudian Allah itu memberikan balasannya di dunia. Yaitu dengan apa tadi diberi jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya atau sebuah solusi. Itu yang pertama, balasan yang pertama. Ada juga balasan yang kedua, ya. Balasan yang kedua yang kemudian diterima seorang yang yattaqi wa yasbir selama di dunia adalah diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, disangka-sangka. Ya, itu adalah bentuk balasan Allah kepada orang-orang yang yattaqi wa yasbir, yang bertakwa dan bersabar akan dalam menjalaninya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dua hal ini bukan saya yang bilang, tapi Al-Quran yang bilang. Ada di Quran surah At-Talaq, Quran surah yang ke-65, ayat kedua dan ketiga. Ini sering disebut juga sebagai ayat Fidulina kalau nggak salah ya. Di penggalan kata yang terakhir. Alhamdulillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan sama Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang sama Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan kepada mereka jalan keluar, solusi. Jadi kalau kita lagi butuh solusi, solusinya apa? Caranya gimana kita mendapatkan solusi? Bertakwa. Ya tadi bertakwa. Orang yang takillah yang jangan lahu makhraja. Dan tidak cuma itu, ya, nggak cuma itu. Dilanjutkan yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah itu akan memberikan rezeki dan dia akan didatangkan rezeki oleh Allah, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita harus juga itu. Tiba-tiba ada jalan keluar. Karena kan kita mungkin relate gitu dengan hal ini, atau mungkin kita pernah dengar kisah teman kita gitu. Ketika teman kita berbuat baik, atau mungkin kita gitu berbuat baik, tiba-tiba ada aja gitu yang kita dapat. Ya, tiba-tiba dapat aja gitu solusi. Ya, itu bentuk dari kemudian pengaplikasian surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu balasan selama di dunia. Ya, orang-orang yang tadi namanya yattaqi wa yasbir, orang-orang yang bertakwa dan bersabar, itu akan diberikan kemudian Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dialaminya, yang dilakukannya, dengan kemudian Allah membalasnya di dunia. Yang pertama tadi ada dua balasan di dunia, yaitu diberi jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya atau solusi. Kemudian yang kedua, diberi rezeki dari arah yang tidak bisa disangka-sangka. Itu selama di dunia. Tapi Allah di sini dalam salah satu di Quran surah Yusuf ayat 90 tadi, itu Allah itu tidak hanya memberikan pahala di dunia saja, tapi alangkah lebih istimewanya yaitu pahalanya Allah di akhirat nanti. Allah membalas kebaikan seorang yang menyantap wa yasbir tadi di akhirat itu adalah dengan diberi pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan kebaikan kepada seseorang yang yattaqi wa yasbir di akhirat nanti, yaitu dengan diberikan pahala tanpa batas. Pada akhirnya kalau udah bahasannya pahala tanpa batas, itu masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Masuk neraka, masuk. Masuk surga. Orang-orang yang tadi yasbir itu sudah dipastikan akan masuk surga dengan izin Allah tentunya. Ya. Jadi ini sesuai juga dengan Quran surah Az-Zumar, Quran surah 39 ayat yang ke-10. Lagi-lagi baca yang bilang, ini Al-Quran yang bilang. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di artinya ini. Artinya di dalam wahai hamba beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbaik di dunia ini akan memperoleh kebaikan.
Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Banyak atau sedikit pahala tanpa batas itu? Banyak atau sedikit? Banyak banget atau banyak aja? Banyak banget. Pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang yattaqi wa yasbir. Innama yuwaffas sabirun, orang yang bersabar menjalani kehidupannya, bersabar dalam menghadapi tipu daya setan, bersabar dalam menghadapi hawa nafsunya, itu akan diberikan sama Allah pahala tanpa batas. Ya, jadi teman-teman semuanya, ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari saya satu ayat ini di Quran Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-90, kita bisa mengambil seenggaknya beberapa hikmah ya yang kemudian kita bisa ambil ya, bahwasanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang kemudian dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian dia bersabar akan hal itu, bersabar dalam menjalaninya. Jadi yang bertakwa dan bersabar itu satu paket. Jadi nggak bisa orang bertakwa tanpa sabar ya, dan orang yang sabar tanpa takwa itu ya sia-sia, ini bersabar gitu. Jadi takwa dan sabar itu satu paket. Kemudian Allah menjanjikan bahwa kepada mereka orang-orang yang yattaqi wa yasbir adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Dengan apa tadi? Dengan dua balasan di dunia dan balasan di dunia, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dialami. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Rasulullah selalu. Kemudian balasan yang kedua yang dia dapat di dunia adalah wa itu sungguh itulah yang tersibuk. Dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ada aja gitu solusinya, ternyata kita nggak tahu dari mana. Ya. Kemudian nggak hanya di dunia Allah membalas kebaikan itu, tapi Allah membalasnya juga di akhirat. Dengan apa? Dengan pahala yang tanpa batas. Jadi pahala yang tanpa batas. Saya menyampaikan semuanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedikit ini semoga bisa menambahkan semangat kita untuk senantiasa bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah dan bersabar untuk menjalaninya. Ya, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya janjinya Allah ini gak main, dan sejatinya Allah itu gak mampu untuk mengingkari janjinya. Jadi satu hal yang Allah gak mampu itu adalah Allah mengingkari janjinya. Allah gak mampu mengingkari. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang benar iman kepada Al-Quran, yakini dengan sepenuh hati, full yakin terhadap Al-Quran, maka insya Allah Allah akan kemudian menepati janjinya, dan insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan banyak kebaikan dari satu ayat ini. Dari ayat ini kita bisa mengamalkan banyak pengamalan ya. Jadi yang mudah-mudahan semuanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dari ayat ini, dan semoga kita bisa diistiqomahkan dalam kebaikan. Mungkin begitu ayat mudah-mudahan kakak semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita ambil hikmahnya, dan kita kemudian kita sama-sama mengamalkan. Mungkin itu dari saya yang tidak bakal semuanya. Kurang-kurang yang salah-salah, yang kurang-kurang itu datangnya dari saya pribadi, yang benar yang kami itu datangnya dari Allah yang baik, yang maha bijaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.